Selamat datang di channel Fakta 365 Hari. Berita fakta kali ini adalah kronologi lengkap dan foto pelaku penyiraman air keras Andri Yunus. Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Bidang Eksternal, Andri Yunus, menjadi korban penyiraman air keras oleh dua orang tidak dikenal, OTK, di Jalan Salembai Talang, Senen, Jakarta Pusat. Serangan brutal ini terjadi pada Kamis malam, 12 Maret 2026, tepat pada pukul 23.37 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berlangsung sesaat setelah Andri menyelesaikan rekaman siniar, podcast, bertajuk Remilitarisme dan Judicial Review di Indonesia, di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat. Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka bakar serius mencapai 24% pada sekujur tubuhnya. Area tubuh yang paling terdampak meliputi wajah, mata sebelah kanan, dada, serta tangan kanan dan kiri. Saat ini, korban tengah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit terdekat. Pihak Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat yang dibantu oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri langsung bergerak melakukan penyelidikan berbasis metode investigasi ilmiah, Scientific Crime Investigation, untuk memburu pelaku. Mengapa kasus Andri Yunus mendominasi tren pencarian saat ini? Nama Andri Yunus mendadak mendominasi tren pencarian Google, platform media sosial, dan berbagai portal berita sejak Jumat, 13 Maret 2026, hingga hari ini. Lonjakan pencarian ini dipicu oleh kemarahan publik dan masifnya konsolidasi dari koalisi masyarakat sipil yang mencakup puluhan organisasi hak asasi manusia seperti YLBHI, ICW, LEBI Jakarta, dan Komnas Perempuan. Faktor utama yang memicu tingginya atensi publik adalah momentum serangan tersebut. Serangan fisik yang menargetkan seorang pembela hak asasi manusia, HAM, tepat setelah dirinya membahas isu sensitif mengenai wacana remilitarisme dan revisi Undang-Undang TNI memunculkan spekulasi kuat adanya upaya pembungkaman terencana. Sentimen publik yang terekam secara digital menunjukkan kekhawatiran nyata bahwa peristiwa ini merupakan bentuk teror sistematis untuk memberikan efek kejut, chilling effect, kepada aktivis pro-demokrasi lainnya yang kerap mengkritik kebijakan negara dan aparat keamanan. Profil dan rekam jejak Andri Yunus di ranah advokasi publik. Andri Yunus merupakan figur advokat dan pengacara publik muda kelahiran Bogor, 16 Juni 1998, yang mendedikasikan karirnya pada perlindungan hak-hak sipil dan advokasi korban kekerasan negara. Ia adalah alumnus Sekolah Tinggi Hukum, STH, Indonesia Jentra yang lulus pada tahun 2020. Semasa kuliah, ia aktif berorganisasi dan menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, periode 2018-2019. Karirnya di bidang bantuan hukum dimulai ketika ia bergabung sebagai asisten pengabdi bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum, LEBI, Jakarta. Pada Maret 2022, ia resmi bergabung dengan Kontras. Dedikasi dan ketajamannya dalam analisis kebijakan membawanya dipercaya menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi HAM pada September 2023, sebelum akhirnya diangkat menjadi Wakil Koordinator Bidang Eksternal pada Februari 2025. Publik secara luas mulai mengenal ketegasan Andri pada Maret 2025 silam. Saat itu, ia bersama sejumlah aktivis masyarakat sipil secara berani mendatangi rapat tertutup Panitia Kerja, Panja, RUU TNI yang digelar di Fairmont Hotel, Jakarta. Andri tertangkap kamera mendesak masuk dan menggedor pintu ruang rapat guna menolak pembahasan yang dinilai memuluskan kembalinya dui fungsi militer ke ranah sipil. Ia juga kerap hadir sebagai saksi ahli dari perspektif masyarakat sipil dalam uji material perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi. Kronologi dan cara kerja pelaku eksekusi air keras. Rekaman kamera pengawas, CCTV, yang dipublikasikan oleh tim advokasi mengungkap secara jelas bahwa serangan ini bukanlah tindak kriminal acak, melainkan operasi yang telah direncanakan dengan matang. Berdasarkan analisis visual dari CCTV di sekitar lokasi kejadian, eksekusi dilakukan oleh dua orang pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Matic, diduga kuat Honda Beat keluaran tahun 2016 hingga 2021. Pengemudi motor bertindak sebagai joki pelarian, mengenakan kaos kombinasi putih-biru, celana berbahan jeans gelap, dan helm hitam. Sementara itu, eksekutor yang duduk di belakang mengenakan kaos biru tua, celana jeans yang dilipat pendek, dan menutupi wajahnya menggunakan masker jenis buff berwarna hitam. Cara kerja para pelaku menunjukkan pola pengintaian, stalking. Mereka awalnya melintas di dekat jembatan Talang, lalu memutar balik dan berhenti sejenak untuk menunggu korban. Ketika Andri Yunus melintas dengan sepeda motornya dari arah berlawanan, pelaku bergerak maju. Saat posisi kendaraan berpapasan,
Eksekutor di kursi belakang langsung menyiramkan cairan kimia berbahaya ke arah tubuh korban. Andri seketika menjatuhkan kendaraannya dan berteriak histeris menahan rasa sakit. Fakta paling mengkhawatirkan dari rekaman tersebut adalah kondisi lalu lintas. Sesaat sebelum serangan, jalanan terlihat cukup ramai. Namun, tepat pada detik-detik eksekusi hingga pelaku melarikan diri, kondisi jalanan mendadak kosong tanpa ada satupun kendaraan yang melintas. Kejanggalan ini menimbulkan indikasi teknis bahwa ada pelaku lain yang bertugas mengamankan perimeter atau menahan laju kendaraan di kedua ujung jalan guna memastikan kelancaran eksekusi. Dikutip Fakta 365 hari. Risiko keamanan pembela HAM dan ancaman demokrasi. Penggunaan air keras sebagai senjata teror bukanlah hal baru di Indonesia, namun selalu membawa pesan intimidasi yang brutal. Secara medis, cairan kimia korosif sengaja dipilih untuk menciptakan penderitaan jangka panjang, luka cacat fisik permanen, hingga ancaman kebutaan total. Tujuan utama dari serangan semacam ini tidak hanya menyakiti korban secara fisik, tetapi merusak psikologisnya dan memberikan pesan teror psikis bagi seluruh lapisan gerakan masyarakat sipil. Merespons peristiwa ini, Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA, dan berbagai lembaga sipil menyatakan bahwa serangan terhadap Andri adalah serangan terhadap seluruh gerakan HAM di Indonesia. Koalisi masyarakat sipil mendesak pihak berwenang agar menggunakan jerat hukum maksimal. Tindakan ini dinilai telah memenuhi unsur percobaan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, baru, serta Pasal 467 Ayat 2, dan atau Pasal 468 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan berat yang direncanakan. Tindakan penegakan hukum dan alternatif perlindungan. Meningkatnya eskalasi tekanan dari publik membuat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, memberikan atensi khusus pada kasus ini. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, mengonfirmasi bahwa kepolisian langsung bertindak meski laporan resmi dari pihak korban belum sempat dibuat karena masih dalam kondisi darurat medis. Polisi kini melakukan pendalaman berbasis rekaman CCTV, pelacakan rute pelarian pelaku, hingga pemeriksaan residu kimia di tempat kejadian perkara. Di luar proses pidana, insiden ini menyoroti kebutuhan mendesak akan solusi sistemik bagi perlindungan pembela HAM di Indonesia. Alternatif kebijakan yang terus disuarakan adalah urgensi pengesahan regulasi anti-SLAPP, Strategic Lawsuit Against Public Participation, dan protokol perlindungan fisik langsung dari negara bagi para aktivis yang sedang menangani kasus bersinggungan dengan kekuasaan militer atau kepolisian. Tanpa adanya jaminan perlindungan dari negara, ruang demokrasi akan semakin menyempit. Serangan air keras yang menimpa Andri Yunus pada pertengahan Maret 2026 menjadi bukti nyata betapa rentannya keselamatan para pembela HAM di tengah upaya menyuarakan reformasi dan menolak kembalinya intervensi militer ke ranah sipil. Insiden yang diduga kuat sebagai percobaan pembunuhan berencana ini menuntut kepolisian untuk bertindak cepat, transparan, dan objektif dalam membongkar tidak hanya eksekutor lapangan, melainkan juga aktor intelektual di baliknya. Kasus ini sekaligus menjadi alarm darurat bagi negara untuk segera merumuskan regulasi perlindungan yang konkret bagi para aktivis demi menjaga tegaknya pilar demokrasi di Indonesia. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel YouTube Fakta 365 Hari. Terima kasih, dan sampai jumpa kembali ya.